Merdeka belajar wujud yang nyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Q2 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Asih Nur Eskawati serta pengajar praktek kami Ibu Beni Marginese. Perkenalkan, ini rekan saya Ahmad Muslikan, dan ini rekan saya Mas Mahfud, serta saya sendiri Triani Ambar Wahyu. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik ya? Pak ya. Ada kabar apa ini Bu Ani di tempatnya Bu Ani ini sekarang? Kabarnya apa ya Pak? Ini kabar kalau tempat saya itu sebentar lagi mau tes Pak. Kalau SMA kan sudah tes ya Pak. Tes ya. Gitu. Kalau tempat saya belum, sebentar lagi ini baru tes, baru mau tes nanti Desember pertengahan mungkin Pak. Oke, ini tadi ada info jenengan nanti mau mengadakan coaching. Ya. Ini saya mau mohon izin nanti untuk mengobservasi pelaksanaan coaching jenengan. Okay. Terus nanti minta izin untuk menemani jenengan coaching di sini, ya menemani proses coaching jenengan, sama nanti mau memberikan masukan kepada jenengan mengevaluasi hasil dari coaching jenengan. Boleh nggih Bu? Boleh. Ini tadi katanya Pak San tadi telepon saya, katanya Bu saya mau itu ketemu sama Bu Ani, mau apa Pak, mau coaching. Oh ya silahkan, seperti itu Pak. Ya, tadi saya persilahkan. Nanti nunggu Pak San baru perjalanan ke ya. Pak. Ya. Sebelum nanti coaching Bu, ini saya mau sampaikan ke jenengan dulu. Ada ya nanti apa yang jenengan diskusikan, ada nanti saya ada rubrik ya, nanti ya salah satunya adalah mengenai coaching yang harus menggunakan alur tirta. Iya Pak. Harus ada tujuan apa itu identifikasi, terus kemudian apa itu tanggung jawab, sama yang ketiga itu berarti rencana aksi. Iya. Iya rencana nanti, saya juga gitu Pak nanti. Nanti harus ada itu nanti salah satu yang menjadi rubrik penilaian saya ya. Iya. Terus kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari jenengan nanti pada saat coaching sama Pak? Kompetensinya apa? Kan ada 3 kompetensi itu. Iya. Ada yang mendengarkan penuh, terus kemudian ada ada 3 kompetensi itu. Kira-kira yang ada kehadiran penuh, terus kemudian ada mendengarkan, terus ada menggunakan pertanyaan yang berbobot. Itu nanti kira-kira yang ingin jenengan kelihatannya nanti ketika pas coaching saya itu akan mengembangkan kompetensi yang ini Pak. Mungkin pertanyaan yang berbobot juga, kehadiran penuh itu juga mungkin seperti itu. Gitu ya. Oke. Nanti akan kita amati itu nanti. Terus kemudian secara spesifik kompetensi mana yang ingin jenengan apa? Untuk spesifiknya itu untuk pertanyaan yang berbobot adalah itu kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin dengan menggunakan kata kunci yang disebutkan oleh coach sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau kira-kira menurut jenengan kalau pertanyaan yang berbobot itu nanti hasilnya apa? Ke coachnya itu kira-kira? Ya mudah-mudahan dengan pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan ke coach, mungkin si coach bisa menggali apa yang ada permasalahannya saat ini yang ia alami gitu Pak. Mungkin bisa menggali solusinya sendiri. Terus indikatornya nanti Bu, kira-kira indikator berhasilannya panjenengan coaching itu nanti sebagai coach jenengan apa itu? Dari tujuan pengembangan jenengan itu kira-kira apa indikatornya? Mungkin nanti coach bisa apa? Untuk indikator nanti saya akan menggunakan itu alur tirta Pak. Iya. Terus indikator untuk keberhasilannya dari coachnya nanti bisa katakanlah coach bisa menemukan masalah atau bagaimana itu? Coach bisa menemukan masalahnya sendiri. Iya, saya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Solusi berarti ya, solusi dari permasalahan dari si coach tersebut. Iya. Oke, Bu Ani, mungkin itu sebelum Pak Jenderal supervisi, silakan mungkin Pak Chan sudah
sampai mungkin ini Bu. Iya Pak, bisa jangan hubungi. Saya hubungi ya. Halo, Pak Chan di mana? Oh ya, masuk saja Pak. Sudah ditunggu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Chan. Oke, Pak Chan. Panas. Ya. Iya. Ini Gimana Pak perjalanannya Pak? alhamdulillah hari ini tadi lancar Bu. Perjalanan lancar karena saya tadi lewat lewat dalam tadi, jadinya saya nggak lewat lewat kota Iya, tadi. iya. Jalannya Macet ya, sudah Pak? halus semua, nggak ada yang macet. Kalau lewat kota kan kelihatannya macet ya Pak. Oke. Ini Pak Chan, sebelum tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Ani ini Pak Chan nih. Iya. Tadi katanya jenengan WA sama Bu Ani kemarin itu jenengan mau ngobrol-ngobrol sama Bu Ani, mau coaching sama Bu Ani. Nah, ini saya mau minta izin ini Pak Chan. Minta izin sama Bu Ani tadi saya sudah matur juga, saya mau izin untuk melakukan observasi kegiatan coaching jenengan sama Bu Ani. Jadi nanti saya mau izin untuk menemani panjenengan coaching sampai nanti selesai. Jadi nanti biar saya bisa mengobservasi hasil dari coaching panjenengan. Nggih, siap. Mohon izin Pak Chan, nggih. Boleh napa-napa Pak, Boleh. monggo. Terima kasih, monggo dilanjut. Bu Ani, Iya. silakan. Baik, Pak Chan, Nggih Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah. bahagia ini Bu. Baik. Kemarin Pak Chan kan itu WA saya ya. Nggih. Adanya keluhan yang dialami Pak Chan pada saat itu. Kira-kira dengan ketemu seperti ini, harus dengan ketemu ya Pak? Harus Bu, karena ini gitu. ya masalah ya berat ya sepele ya gimana ya, nanti kalau saya cerita Bu Ani mungkin bisa menyimpulkan sendiri ini kategori gitu. Berat, ringan atau sedang. Oh iya, baik. Semoga dengan obrolan ini nanti kita bisa sama-sama. Nggih. Sama-sama apa Pak? Sama Mencari solusi. mencari solusi. Iya, bagus. Jadi mungkin Pak Chan bisa cerita masalah seperti apa yang sedang Pak Chan alami saat ini. Nggih, gini Bu, masalah yang saya alami itu ya bisa dikatakan serius, juga bisa dikatakan berat, juga bisa dikatakan sedang. Karena apa? Ini tuh masalah dasar ya Bu. Karena saya kan guru matematika di SMA gitu. Tapi itu saya mengalami kesulitan Bu dalam mengajarkan kepada anak. Karena misal saya mau lanjut ke materi, anak itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep hitung matematika Bu. Konsep hitung matematika. Konsep hitung matematika kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini konsep awal ya, konsep utama dasar, ya, Pak? dasar konsep dasarnya. Tapi masalahnya itu setiap saya mau ganti materi, itu mesti anak banyak sekali yang mengalami kesulitan. Contoh, jika saya kasih pertanyaan aja, berapa nak negatif 5 dikurangi negatif 5? Pertanyaan seperti itu aja ya. Anak nanti butuh waktu sekitar 2-3 menit untuk menjawab. Itu pun belum tentu benar Bu. Oh gitu. Biasanya anak langsung jawabannya 0 Pak, jawabannya 10 Pak, jawabannya negatif 10 Pak. Padahal itu kan kalau dihitung benar itu kan enggak semuanya itu anak bisa menjawab benar seperti itu. Mungkin Pak Chan bisa melihat mungkin ada faktor atau penyebab sehingga anak itu bisa kesusahan dalam hitungan dasar saja, anak-anak tidak bisa. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Pak. Kelihatannya kalau faktornya itu satu, sekarang ini anak malas dalam belajar. Oh gitu. Malas dalam belajar karena kemarin kita selama 3 tahun atau 2 tahun pandemi. Iya. Itu saya juga merasakan loss learning sangat luar biasa itu. Padahal konsep dasar saja anak banyak yang nggak bisa. Iya Pak ya. Itu dari penjumlahan, pengurangan, pembagian pun luar biasa itu. Luar biasa nggak bisa ya Pak ya. Dikasih contoh soal 2/3. Itu anak sudah gimana ya Pak, nggak ada apa ya? Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak, seperti karena itu. atas sama bawah besar yang beda, nggak bisa dibagi. Padahal itu konsep dasar itu. Misalnya seperti itu. Oh berarti itu salah satu faktor mungkin Pak. Ya, salah satu faktornya itu. Yang menyebabkan Malas anak itu belajar, malas belajar. Terus kemudian dengan melihat faktor seperti itu, mungkin usaha apa yang mungkin Bapak akan lakukan ke depannya sehingga anak itu bisa paham ilmu dasar dulu lah dipahamke seperti itu. Nah, kalau prinsip saya kemarin saya tuh ada bayangan gimana yo kalau misal sebelum pembelajaran atau sebelum materi melanjutkan materi itu saya buatkan sebuah soal Braille di mana soal itu berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Nanti. Karena dengan
memberikan konsepnya dulu, dasarnya dulu, nanti akan memudahkan anak dalam itu tadi memahami materi yang akan disampaikan. Karena misal kalau kita langsung kasih materi, ini materinya loh Cah, ayo kita pelajari, ayo kita selesaikan. Padahal dasarnya nggak bisa. Itu. Makanya saya mencoba langkah pertama saya mencoba itu tadi membuat soal drill tadi sebelum pembelajaran, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian yang ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan tadi, seperti itu rencana saya. Saya tidak mulu-mulu harus menggunakan pembelajaran yang diferensiasi, pembelajaran yang menggunakan model-model seperti itu. Yang penting konsep awalnya dulu, konsep dasarnya dulu saya pahamkan dulu seperti itu. Baru nanti konsep dasarnya sudah jalan, baru kita terapkan ke pembelajaran yang interaktif, kolaboratif dan menyenangkan tadi. Ya, baik Pak. Mungkin dengan rencana Bapak tadi ya, kira-kira itu terdapat hambatan apa enggak ya Pak? Hambatannya ada Bu. Mungkin gambarannya seperti apa hambatan yang mungkin akan terjadi? Hambatannya itu gini. Misal, hari ini tadi saya kasih soal kasih soal. Anak itu sudah bisa, tapi besok 2 hari lagi ketemu saya lagi. Saya coba lagi, ternyata itu lupa lagi Bu. Hambatan seperti itu. Hambatan untuk yang akan direncanakan nanti kira-kira mungkin seperti itu ya Pak ya? Hambatannya kelihatannya seperti itu. Oh bagus. Mungkin Pak Chan bisa mengeluarkan kekuatan yang ada pada diri Pak Chan untuk merencanakan hal tersebut. Untuk kekuatan saya itu saya rasa saya punya suatu keinginan dan suatu tujuan bahwa saya itu punya tanggung jawab untuk bagaimana saya agar bisa anak itu memahami konsep dasar matematika. Karena apa? Konsep dasar matematika kan harus dan wajib. Karena itu nanti digunakan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Berkelanjutan. Kalau anak tidak bisa nyuruh jauh, nggak bisa berhitung, nanti kalau sudah berkeluarga, apalagi yang cewek dikasih uang suaminya, gampang habis ya? Dikasih 1 juta, nanti malah suruh sisanya berapa, nggak bisa, itu kan kasihan juga itu. Kasihan suaminya cuma kerja tapi dihabis-habiskan istrinya. Setor terus-terusan ya? Terus-terusan tapi tidak ada nggak ada hasilnya. Keuangannya, tidak ada hasilnya. Seperti itu. Baik. Mungkin dari rencana Bapak tadi, kira-kira Pak Chan mau menerapkan rencana tersebut itu kapan ya? Karena ini di sekolah saya itu besok Senin itu kan sudah mulai asesmen akhir semester. Nah, rencana saya nanti mulai awal semester, nanti mulai saya terapkan dengan apa? Dengan tadi rencana saya sebelum saya masuk ke materi utama, saya harus memberikan pemahaman dulu kepada anak. Ini loh konsep-konsep dasar yang harus kalian pahami dulu. Ini loh konsep-konsep yang harus kalian kuasai dulu. Karena dengan pemahaman konsep dasar tersebut, menurut saya dengan selanjutnya itu akan memudahkan anak. Kita sebagai guru tidak keberatan kayak materi, tapi endingnya nanti anak kalau paham. tidak ada pemahaman konsep dasar seperti itu. Baik. Saya seperti itu. Semoga apa yang direncanakan Pak Chan bisa secepatnya terwujud dan bisa terrealisasi, bisa endingnya anak itu bisa paham tentang pelajaran matematika. Seperti kita tahu ya Pak, pelajaran matematika itu momok. Saya sendiri itu dulu waktu sekolah sangat menghindari pelajaran matematika seperti itu. Kenapa? Padahal matematika itu ilmu pasti ya Pak ya. Tapi kenapa tidak disukai seperti itu? Dulu gurunya bukan saya, bukan sekarang. Gurunya saya prinsip saya sama anak. Kalau saya bilang matematika, anak sudah mudah, menyenangkan. Gitu. Kalau saya seperti itu. Gitu. Baik Pak, semoga apa yang direncanakan Pak Chan semoga bisa terwujud dan anak-anak akhirnya bisa senang dengan pelajaran matematika. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Pak Chan? Kelihatannya cukup Bu, intinya tadi saya sudah punya permasalahan tadi dan alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi saya tadi dari hasil yang jenengan tanyakan tadi. Saya akhirnya bisa menemukan solusi untuk kelanjutan yang akan saya lakukan di
semester 2 besok seperti itu. Baik Pak Chan, mungkin saya mohon maaf apabila mungkin dalam coaching kita ini mungkin ada beberapa kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf ya Pak ya. Mungkin coaching pada hari ini kita cukupkan sekian nih Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sudah mau mendengarkan curhatan saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nas. Oke, Pak Chan. Hati-hati di jalan ya Pak. Hati-hati ya Pak Chan. Oke, ini alhamdulillah sudah melaksanakan coaching dengan Pak Chan tadi. Alhamdulillah kelihatannya obrolannya sangat menarik dan Pak. asik. Iya, lucu dia Pak Chan. Dan tadi saya sudah melihat bahwa Pak Chan juga bisa mengungkapkan unek-uneknya semuanya. Sehingga tadi juga saya lihat Pak Chan sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan matematika yang asik dan menyenangkan. Semboyan yang sangat-sangat. Kalau sebenarnya Pak Nas bagaimana? Sangat-sangat apa itu? Karena sebenarnya semboyan mungkin obeng menyenangkan gitu Pak. Obeng menyenangkan. Oke Bu Ani. Iya Pak. Tadi alhamdulillah ya sudah berjalan coachingnya panjenengan. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan ke panjenengan apa indikator pencapaian yang sudah jenengan rasakan tadi pada saat coaching? Indikator jenengan atau apa? Indikator ketercapaian saat coaching tadi. Baik, setelah saya melaksanakan coaching tadi, yang saya rasakan indikator yang sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan sampai tanggung jawab tadi ya Pak ya. Saya bisa menggali potensi dari si Pak Chan sebagai coach tadi, sehingga beliau bisa menggali potensinya sendiri untuk memecahkan masalahnya Pak Chan sendiri, seperti itu Pak. Gitu ya, berarti tadi Pak Chan sudah bisa menemukan masalah solusi atas permasalahannya, sehingga nanti beliau bisa mengeksekusi untuk memperbaiki apa yang menjadi permasalahan beliau, gitu ya Pak Abu ya. Iya. Oke. Terus tadi saya juga sudah melihat panjenengan sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya. Alur tirta dengan penuh, tadi sudah ada yang namanya tujuan. Tadi Pak Chan juga sudah menyampaikan tujuan coaching, coaching yang apa yang diinginkan oleh Pak Chan coaching pada saat ini sudah disampaikan kepada panjenengan. Terus kemudian jenengan sudah melakukan identifikasinya tadi juga Pak Chan sudah menyampaikan. Jenengan sudah mengidentifikasi permasalahannya juga. Terus kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan oleh Pak Chan tadi, mau mengeksekusi setelah semesteran semesteran tadi karena mau sebentar lagi semesteran kan, semester baru nanti akan dieksekusi untuk apa itu rencananya. Terus kemudian tanggung jawabnya juga nanti pada saat pelaksanaan Pak Chan nanti akan memberikan informasi ke anak-anak juga. Terus kemudian kompetensi apa Bu yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Kompetensi ini coaching jenengan yang ingin jenengan kembangkan dari proses tadi itu apa? Kan ada 3 ini Bu, ada kehadiran penuh, terus kemudian ada mendengarkan dengan aktif, terus pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak ya. Pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari coaching tadi yang sudah jenengan lakukan, yang ingin jenengan kembangkan lagi itu yang mana? Dari proses coaching yang sudah terjadi antara saya dengan Pak Chan, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif Pak. Kenapa Bu kok yang ingin jenengan tingkatkan? Karena dengan kita mendengarkan aktif, kita akan bisa tahu permasalahan yang terjadi pada coach kita. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya bisa menentukan dan mengidentifikasi permasalahannya gitu ya? Iya bagus. Kemudian selain itu fokus saya sama coach itu bisa lebih terfokuskan gitu loh Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Pak. Untuk coaching tadi berjalan dengan lancar. Iya alhamdulillah. Kita juga sudah dilalui semuanya. Terus kemudian coachingnya juga
interaktif antara coach dengan coach. Itu juga terjadi chemistry, omongan-omongan yang santai, yang enak, terus kemudian coachnya juga tadi bisa memberikan solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri, cerita ke jenengan juga enak, santai, tidak terbebani, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu Bani yang saya observasi dari coaching jenengan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk coachingnya. Terima kasih atas waktunya dan izinnya tadi. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tadi sudah istilahnya nimbrung ikut dengan coaching sama Pak. Ya, baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan proses coaching seperti ini, terus kemudian diamati sama Pak Anas, saya berterima kasih karena bisa membenahi diri saya seperti itu Pak. Apabila ada teman yang minta solusi, sehingga saya itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga beliau bisa menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Sampai ketemu di lain waktu ya Bani. Iya Pak. Sehat selalu. Amin. Di jalan nanti kalau pulang karena perjalanan masih jauh. Iya Pak. Demak Bu. Nanti mungkin bisa bareng-bareng kalau 3:30 mau Bu. Ya. Terima kasih Bani. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.